Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, Akhta'un Sya'i'ah yajibu tashihuha ala dhawil kitabi was sunnah. Kesalahan-kesalahan yang tersebar yang wajib untuk dibenahi menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diterjemahkan dengan salah kaprah di dalam beragama. Kita lanjutkan kesalahan yang termasuk syirik akbar, itu bagian kedua dari kitab ini yang nomor 4. Kesalahan keempat, al-khata' khalaqallahu dunya li ajli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada ungkapan Allah menciptakan dunia untuk Muhammad, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah menciptakan dunia tujuannya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahada mukhalifun li sarahil Quran, ini menyelisihi ketegasan Al-Quran. Faqad khalaqad dunya qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh Allah telah menciptakan dunia sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqaha wa Muhammadan li'ibadatihi wahdah la syarikalah. Dan Allah menciptakan dunia, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah hanya kepadanya semata. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah. Jadi justru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah. Seluruh alam semesta Allah ciptakan untuk tunduk dan patuh kepada Allah, bukan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam basyarun kasairin nas. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu basyar, manusia, seperti manusia yang lainnya, illa, kecuali annahu yuha ilaih, beliau diberi wahyu. Itu yang membedakan. Jadi secara fisik, sifat, tabiat, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam layaknya manusia biasa, tetapi beliau memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki manusia yang lain, yaitu wahyu. Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyunya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-110, Allah berfirman yang artinya, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. yang diwahyukan kepadaku
bahwasanya tidak ada ilah bagi kalian, bahwasanya ilah kalian, Tuhan yang kalian sembah adalah ilahun wahid, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini dengan tegas menyebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia seperti kita pada umumnya, hanya saja beliau mendapatkan wahyu. Wassawab, maka pernyataan yang benar, khalaqallahu dunya wa ma fiha li'ibadatihi. Allah menciptakan dunia dan seisinya untuk beribadah kepadanya, bukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, ungkapan Allah menciptakan dunia untuk Nabi Muhammad itu keliru. Yang benar, Allah menciptakan dunia dan seisinya, termasuk jin dan manusia, untuk beribadah hanya kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kesalahan yang kelima. Khamisan, yang kelima, al-khata', kesalahan. Khalaqallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min nur. Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahaya. Wa min nurihi khuliqatil asya'u, dan dari cahaya Nabi Muhammad lah, atau dari cahaya Nabi Muhammad lah segala sesuatu tercipta. Ya. Jadi Allah menciptakan Nabi Muhammad dari cahaya, dan dari cahaya itulah seluruh alam semesta tercipta. Wa hadza kadhibun, maka ini dusta, waftira'un, mengada-ada, 'alal wahyi, atas wahyu. Ya, maksudnya tidak ada wahyu yang menegaskan demikian. Faqad ja'al kitab was sunnatu wal waqi'u bi khilafi dzalik. Telah datang Alkitab dan As-Sunnah dan kenyataan yang menyelisihi hal demikian itu. Amal kitab, adapun Alkitab, faqauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya, dalam surat Al-Kahfi ayat 110, ayat yang tadi kita bahas di kesalahan yang keempat. Ya, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia semisal kalian. Nabi kita Muhammad SAW manusia seperti kita. Nah, apakah kita diciptakan dari cahaya? Jawabannya tidak. Manusia secara umum tidak diciptakan dari cahaya. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW tidak tercipta dari cahaya. Faqauluhu, maka firman Allah, mislukum, seperti kalian. Ya, ana basyarun mislukum, aku manusia seperti kalian. Ai mislu sairin nasi fil khalq, yaitu seperti manusia yang lainnya di dalam penciptaannya. Min tinin, yang berasal dari tanah. Wal maradi, dan juga bisa sakit. Wal harami, bisa tua. Wal akli wasyurbi, butuh makan dan minum. Wal farahi wal hazan, kadang gembira kadang sedih. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Betul-betul sama persis sifat Nabi SAW sebagai manusia pada umumnya. Tercipta dari tanah, butuh makan, butuh minum, bisa bersedih, bisa bahagia, bisa sakit, dan juga mengalami masa tua. Maka jelas ayat ini membantah ungkapan Nabi Muhammad SAW tercipta dari cahaya. Wa amma sunnatu, adapun dalil as-sunnah, faqad qala sallallahu alaihi wasallam,
Maka Nabi SAW bersabda, innama ana basyarun ansa kama tansawun. Sesungguhnya aku itu manusia, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Di situ terus Imam Bukhari, ya. Sini Imam Ahmad. Nanti saling melengkapi ya. Nah, jadi dalil dari as-sunnah menyatakan bahwa Nabi kita manusia, ya, yang bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Jadi tidak ada perbedaan dari sisi ini. Wa amal waqi'u, adapun kenyataan yang menunjukkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak tercipta dari cahaya. Faqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam bisairi sifatil bashar. Maka sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersifati dengan segala sifat-sifat manusia, bi ghairi mizatin anhum, tanpa ada perbedaan dari mereka, fi tabai'ihim wa af'alihim al-fitriyah, dari tabiat mereka dan perbuatan mereka secara fitrah. Illa mahtassahu Allah Ta'ala bil wahyi, hanya saja Allah khususkan beliau dengan wahyu, wabil mu'jizat, dengan mu'jizat al-mu'ayyidati li da'watihi, yang mendukung dakwahnya. Ya, jadi kenyataan yang ada, ternyata Nabi kita memiliki sifat yang sama persis dengan manusia pada umumnya. Kalau seandainya Nabi SAW tercipta dari cahaya, pasti ada perbedaan. Mungkin nggak butuh makan, ya, mungkin bisa menghilang. Cahaya kan seperti itu, bisa menghilang gitu ya, lap gitu ya. Atau mungkin sifat-sifat apa cahaya yang tidak sama dengan manusia. Kalau seandainya Nabi kita Muhammad SAW tercipta dari cahaya, pasti ada perbedaan mendasar pada sifat beliau. Tapi nyatanya beliau manusia seperti kita, ya. Hanya saja beliau mendapatkan wahyu dari Allah, yang dengannya beliau menyampaikan agama Islam ini kepada umat manusia, ya. Jadi ini kesalahan. Kemudian wahal yaqulu aqil, adakah orang yang berakal yang mengatakan innallaha khalaqal hayyata wal aqraba wa ghairahuma allati amarana al-islamu biqatlih? Sesungguhnya Allah menciptakan ular, kalajengking dan yang lainnya yang Islam memerintahkan kita untuk membunuhnya, min nuri Muhammad, dari cahaya Muhammad, ya. Ini dalil akal. Jadi bagaimana ungkapannya? Allah menciptakan Muhammad dari cahaya, dan dari cahaya itulah tercipta seluruh makhluk, termasuk ular dan kalajengking. Nah, di dalam Islam kita diperintahkan untuk membunuh keduanya. Maka apakah masuk akal kita diperintah untuk membunuh sesuatu yang tercipta dari cahaya Nabi Muhammad SAW? Seakan-akan kita memadamkan cahaya beliau, kan begitu logikanya. Kalau seluruh makhluk tercipta, ya, dari cahayanya Rasulullah SAW, berarti harusnya nggak boleh padam, kan gitu. Tapi nyatanya di dalam Islam justru diperintahkan membunuh hewan-hewan tertentu. Maka dipastikan keyakinan yang batil, tidak masuk akal. As-shawab, yang benar, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam basyarun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu basyar, manusia. Wulida min abawain, yang diciptakan, dilahirkan dari kedua orang tua. Akramahullahu bil wahyi, yang Allah muliakan beliau dengan wahyunya. Walam tukhlaq min nurihi al asya, dan tidak tercipta segala sesuatu dari cahaya beliau. Sahih, saat beliau dilahirkan, keluar dari rahim ibu beliau cahaya yang menerangi negeri Syam, yang menerangi istana di negeri Syam.
Ya, tetapi itu bukan beliau. Itu cahaya yang Allah ciptakan sebagai isyarat bahwa Islam akan menguasai negeri Syam. Ya, jadi itu cahaya yang Allah ciptakan sebagai isyarat bahwa Islam akan jaya. Ya, wallahu taala alam bissawab. Baik. Sekarang kita masuk ke kesalahan yang keenam. Sadisan yang keenam al-khata. Kesalahan adalah ungkapan mutirna binau'i kada wa kada. Telah diturunkan hujan kepada kami dengan bintang ini dan itu. Ya. Jadi keyakinan sebagian orang-orang jahiliyah dahulu, hujan turun karena pengaruh bintang tertentu. Wa huwa kufrun akbar, maka ini adalah kufur besar. Idza taqada anna al-matara yanzilu biwasitatin nujumi wal kawakib. Kalau meyakini bahwa hujan itu turun dengan perantara bintang dan planet yang ada. Jadi yang menurunkan hujan itu benda langit itu. Ya, bukan Allah SWT. Kalau meyakini ya itu sebagai perantara ya turunnya hujan, maka ini termasuk syirik akbar. Fafil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun wa kafir. Di pagi hari ada hamba-hambaku yang beriman dan kafir. Fa amma man qal, adapun yang berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kita diturunkan hujan dengan karunia dan rahmat Allah, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab, maka dialah orang yang beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang. Wa amma man qal, adapun orang yang berkata mutirna binau'i kada wa kada, diturunkan hujan kepada kami dengan sebab bintang ini dan itu, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawakib, maka dia orang yang kufur kepadaku, itu kepada Allah, dan beriman kepada bintang. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Dan bahasan ini sudah pernah kita lewati ketika membahas kitab tanya jawab tentang tauhid, ya, dimasukkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab di salah satu bab tentang kufurnya ungkapan seperti ini, hujan turun karena bintang ini dan bintang itu. Di antara dalil yang dibawakan hadis ini, wassawabu, dan yang betul, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, ya, diturunkan hujan kepada kami dengan karunia dan rahmat Allah. Sekaligus ini diantara bacaan doa, khususnya setelah hujan itu selesai turun. Jadi ketika hujan sudah reda, maka dianjurkan untuk membaca doa ini. Ketika hujan turun, membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an. Setelah hujan selesai reda, membaca doa ini, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Wa dzalika li anna Allah ta'ala huwa alladhi khalaqal matar wa anzalahu bi qudratih. Yang demikian itu karena Allah lah yang telah menurunkan hujan, Allah lah yang telah menciptakan hujan dan yang telah menurunkannya dengan kuasanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi meyakini turunnya hujan karena bintang tertentu, karena bulan tertentu, karena hal-hal khurafat tertentu, maka ini termasuk kekufuran. Selanjutnya kesalahan yang ketujuh, sabian al-khata, kesalahan. Hada syai' khalaqathu tabi'ah, sesuatu itu diciptakan oleh tabiat. Kalau di terjemahan itu diterjemahkan dengan alam. Ya. Hada min sun'it tabi'ah, ini perbuatan tabiat, perbuatan alam. Sya'atit tabi'ah wa habathu tabi'ah,
sunnatut tabi'ah. Ini kehendak alam, ini pemberian alam, dan ini ketetapan alam. Ini termasuk di antara ungkapan-ungkapan yang keliru, menyandarkan penciptaan, kejadian dan kehendak, bahkan pemberian dan ketetapan itu kepada at-tabi'ah atau alam. Ya, wa hadza minasyirki, maka ini termasuk kesyirikan. Falaisatit tabi'atu khaliqatan wala laha sunnatun wala sun'un. Maka tabiat atau alam atau semesta, nah ini ya sering kita dengar semesta, semesta menghendaki. Nah, seakan-akan ini kata-kata puitis ya. Semesta telah apa misalkan berkehendak ya, semesta marah, semesta sedih ya, maka bukanlah semesta atau alam atau tabiat itu pencipta, dan dia tidak memiliki ketetapan, tidak memiliki perbuatan. Wahya makhluqatun, dan ia adalah makhluk, walaysat khaliqatan, bukanlah pencipta. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dzalikumullahu rabbukum, yang demikian itulah Rabb kalian, Tuhan kalian, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Ia, khaliqu kulli syai'in fa'buduh, pencipta segala sesuatu maka beribadahlah kepadanya, wa huwa ala kulli syai'in waqil, dan Ia maha penolong atau maha kuasa atas segala sesuatu ya. Jadi jelas-jelas yang menciptakan itu adalah Allah Rabb kita, khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu, la khaliqa siwa, tidak ada pencipta selainnya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Dalam surat Fatir ayat 43 Allah berfirman yang artinya, maka tidak akan engkau jumpai, yaitu ketetapan Allah yang menjadi penggantinya atau pengganti dari ketetapan Allah, dan engkau tidak akan menjumpai penyimpangan dari ketetapan Allah ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu, maka tidak ada yang bisa menggantikan, termasuk alam, termasuk semesta ya. Tidak bisa sebagai pengganti dari ciptaan Allah atau menciptakan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassawabu, dan yang betul, hadza syai' khalaqallahu ta'ala, ini adalah sesuatu yang Allah ciptakan. Wa hadhihi sunnatullahi fit tabi'ah, ini adalah ketetapan Allah pada alam, pada semesta ya. Hadhihi sunnatullahi fil kaun, ini adalah ketetapan Allah di dalam al-kaun, segala sesuatu yang ada. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ungkapan-ungkapan yang mungkin bagi sebagian kalangan itu bernilai indah, seakan-akan ini sastra, maka jangan sampai kita itu bermudah-mudahan untuk ikut-ikutan ya, karena memang di antara sifat manusia itu latah. Apa yang menjadi viral itu dijadikan sebagai bahan ya untuk ikut-ikutan, tidak mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana hukumnya, bagaimana dasarnya ya. Apalagi segala sesuatu yang viral ya, segala sesuatu yang tersebar ya tidak bisa disaring, pokoknya viral ya. Viral nggak nunggu dari orang Islam kan gitu, nggak nunggu dari orang soleh. Bahkan kebanyakan yang viral-viral itu bukan menunjukkan kesolehan dan keislaman. Yang viral-viral itu yang aneh, yang kelihatan bagus, yang kelihatan indah. Adapun hukumnya secara syar'i ya,
Maka kebanyakan orang tidak melihat dan mengindahkannya. Pokoknya kelihatan bagus, semesta menghendaki. Ini kan kata-kata yang indah seakan-akan. Ya. Ya. Semesta apa? Semesta mendukung. Mendukung apa? Ya. Nah, ini menyandarkan sesuatu yang hanya bisa sesuai dengan kehendak Allah kepada makhluk, ini termasuk kesyirikan. Jadi ya jangan bermudah-mudahan untuk ikut-ikutan menulis sesuatu yang terlihat baik, terlihat puitis, terlihat sastra, padahal kandungannya itu kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang ke-8, tsaminan. Al-khata', kesalahan. Inna lillahi ibadan yaquluna lisyai'i kun fayakun. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang ketika mereka mengucapkan kepada sesuatu kun, jadilah, maka akan terjadi. Jadi ada ungkapan atau ada anggapan bahwa Allah itu memiliki hamba-hamba khusus yang kalau hamba-hamba itu mengatakan jadi, maka akan terjadi. Maka wahada minasyirki wal kadzib, ini termasuk syirik dan dusta. Fahuwa mukhalifun lil kitabi was sunnati wal waqi', dan ini juga menyelisihi Alkitab, as-sunnah, dan kenyataan. Ya. Jadi ungkapan ini atau anggapan ini menyelisih Quran, sunnah, dan kenyataan. Amal kitab, adapun Alkitab, faqad qala Allah Ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat ke-82, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah, apabila menghendaki sesuatu, maka Allah akan berkata padanya kun fayakun. Jadi siapa yang mengatakan kun? Allah. Ya, Allah yang mengatakan kun, jadilah, fayakunu, maka akan terjadi. Ya. Jadi di ayat ini Allah tegaskan innama amru, sesungguhnya urusan Allah, perkara Allah, bukan perkara makhluknya, bukan hambanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, idza arada syai'an, kalau Allah menghendaki sesuatu, bukan hamba yang menghendaki sesuatu, maka Allah yang mengatakan kun, bukan hamba yang mengatakan kun. Walau kana al-amru kadzalik, seandainya perkaranya seperti itu, maksudnya kalau memang benar ada makhluk khusus yang diberi wewenang untuk mengatakan kun lalu bisa menjadikan segala sesuatu, lakana Nabi sallallahu alaihi wasallam aula bi hadzal manzilah, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih utama mencapai kedudukan ini. Kalau ada hamba pilihan Allah yang bisa mentakdirkan segala sesuatu untuk terjadi, maka yang pantas untuk mendapatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala, padahal Allah Ta'ala berfirman. Nah, sampai pada ini ada sedikit perbedaan ya di terjemahan. Kalau di kitab aslinya dibawakan dalil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Jin ayat ke-21-22, dan di terjemahan nggak ada ya. Dan sebaliknya di kitab aslinya tidak ada ayat yang dibawakan di terjemahan. Al-A'raf 188 ya. Tak apa, kita bacakan yang dari terjemahan. Dalam surat Al-A'raf, Al-Jin 21-22, itu yang ada di kitab aslinya. Kalau di terjemahan Al-A'raf 188. Tak apa, kita baca. Allah berfirman, qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa id wa la dharran illa ma syaa Allah
walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su' in ana illa nadhiru wa basyiru liqaumin yu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa atas diriku untuk memberi manfaat atau madarat kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Dan seandainya aku mengetahui hal yang gaib, tentu aku akan banyak mendapat kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan dan kabar gembira bagi kaum yang beriman. Nah, perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya ada hamba khusus yang memiliki wewenang untuk mentakdirkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, tentu yang paling pantas mendapatkannya siapa? Rasulullah SAW. Namun justru Allah merintahkan Rasul untuk mengatakan, aku tidak memiliki kuasa. Ya, padahal kalau memang ada di antara hamba-hamba pilihan Allah, ya harusnya Rasul yang dapat keutamaan itu. Rasul dengan mengatakan kun, jadilah, maka akan terjadi. Rasul tidak ingin sesuatu, maka tidak akan terjadi. Kalau memang ada hamba-hamba pilihan Allah yang bisa menentukan takdir alam. Tapi ternyata Rasul SAW justru diperintahkan untuk mengatakan kepada manusia, la amliku li nafsi dharran naf'an wala dharran. Aku tidak memiliki kuasa untuk memberi manfaat atau madarat pada diriku kecuali atas kehendak Allah. Jadi Allah yang berkehendak untuk mengatakan kun, maka jadi, bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ayat 90 sampai 93 dalam surat Al-Isra. Ya. Ayat 90 sampai 93 dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 90 sampai 93. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjur lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjir anhara khilalaha tafjira. Betul ya? Mereka mengatakan kami tidak akan beriman kepada Muhammad hingga engkau memancarkan kepada kami bumi itu. Benar nggak itu? Ya, memancarkan mata air dan bumi untuk kami. Atau engkau memiliki kebun dari kurma, anggur, lalu engkau pancarkan di sekitarnya sungai-sungai yang mengalir deras. Au tusqitas samaa kama za'amta 'alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau kau jatuhkan langit berkeping-keping di atas kami sebagaimana kau katakan, atau kau datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami, ya, menemui kami. Au yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fis sama' walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasulah. Atau engkau memiliki sebuah rumah dari emas, atau engkau naik ke atas langit dan kami tidak akan percaya dengan kenaikanmu itu hingga kau turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Maka katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang diangkat menjadi Rasul. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat ini adalah tuntutan dari orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW. Mereka baru percaya kalau Nabi kita Muhammad SAW itu utusan Allah kalau mau memenuhi tuntutan-tuntutan mereka. Nah, terkait dengan anggapan syirik tadi, ada di antara hamba-hamba Allah
yang Allah berikan kekhususan bisa mengatakan kun lalu terjadi apa yang diinginkan. Harusnya kalau memang Rasulullah SAW seperti itu, beliau dengan mudah bisa memenuhi tuntutan mereka. Mereka ingin apa? Mereka ingin agar dihamparkan bumi ini mata air. Jadilah ini mata air, maka jadi. Mereka ingin apa? Mereka ingin dibuatkan kebun kurma, kebun anggur, lalu mengalir di sekitarnya sungai-sungai yang deras. Ya. Kalau Nabi memiliki kewenangan untuk mengatakan kun lalu bisa jadi, maka Nabi akan lakukan. Tapi nyatanya Nabi SAW tidak memiliki wewenang sedikit pun. Bahkan di akhir ayat ke-93 Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, kul, katakan wahai Muhammad, subhana rabbi, maha suci Tuhanku, hal kuntu illa basyara rasulah, aku hanya manusia yang diutus. Beliau tidak memiliki wewenang untuk, yaitu menentukan apa? Takdir sesuai kehendaknya. Ya, jadi ini adalah keyakinan yang batil. Taib. Nah, kemudian di kitab disebutkan surat Al-Jin ayat ke-21 22. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, qul inni la amliku lakum dharran wa la rasyada, qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa bagi kalian untuk memberi manfaat atau memberi madarat ataupun petunjuk. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan kepada kita, aku tidak memiliki kuasa bagi kalian untuk menimpakan madarat atau memberi petunjuk. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya tidak akan ada yang bisa memberi pertolongan kepadaku dari Allah seorang pun, dan aku tidak menjumpai tempat berlindung selain Allah. Kalau Nabi SAW itu mampu untuk menentukan takdirnya, maka tentu beliau memiliki wewenang di dalam memberikan madarat atau manfaat kepada siapapun yang beliau kehendaki. Ya. Dan di antara hal yang mungkin akan beliau lakukan seandainya boleh memiliki wewenang kun maka jadi, mungkin ini akan beliau lakukan kepada paman beliau Abu Thalib. Bagaimana usaha Nabi SAW agar pamannya masuk Islam di akhir hayatnya? Qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhaju bika indallah, sebuah kalimat yang aku akan berhujjah di hadapan Allah. Ya, kalau Nabi bisa menentukan takdir sesuai kehendaknya, kun, ya, jadilah paman itu mengucapkan la ilaha illallah, maka akan terjadi. Tapi nyatanya tidak pernah terjadi. Ini menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa apa? Yaitu menentukan takdir sesuai kehendaknya, tidak memiliki wewenang untuk mengucapkan kun fayakun. Wa amma sunnatu, adapun dalil as-sunnah, faqad qala sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu azza wa jal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Allah azza wa jalla menurunkan ayatnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu wahai Muhammad. Ayat ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah ayat yang Allah turunkan kepada Nabi kita untuk berdakwah. Ya, jadi beliau diperintahkan Allah untuk berdakwah terlebih dahulu kepada kerabat dekat beliau, sebelum kepada orang-orang Quraisy secara umum. Nah, setelah Rasulullah SAW yaitu mendapatkan wahyu ayat ini, maka beliau kumpulkan kerabat-kerabat dekat beliau dari Bani Hashim, Bani Muttalib, ya, sedikit. Nah, setelah itu
baru Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy secara umum, lebih banyak lagi. Nah, di antara yang Nabi sampaikan dan disebutkan bahwa ini terjadi di atas Bukit Sofa. Jadi Nabi memanggil mereka di atas Bukit Sofa dengan mengucapkan ya Sobahah, yang artinya wahai, yaitu kaumku. Itu seperti ungkapan seorang panglima perang yang ingin memberikan peringatan, ayo siap-siap, musuh sudah dekat. Ya. Nah, Nabi SAW mengatakan ya ma'syara Quraisy au kalimatan nahwaha, wahai kaum Quraisy sekalian, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a, tebuslah jiwa-jiwa kalian itu dengan mengucapkan la ilaha illallah, dengan bersyahadat aku tidak memiliki kuasa, tidak bisa menolong kalian dari azab Allah sedikit pun juga. Ya Bani Abdi Manaf la ughni ankum minallahi syai'a, ya Abbas bin Abdul Muttalib la ughni anka minallahi syai'a, ya Safiyata ammata Rasulillah ya la ughni anki minallahi syai'a, ya Fatimatu bintu Muhammadin salini ma syi'ti min mali la ughni anki minallahi syai'a. Ya, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Sofiyah bibinya Rasulullah, ya, aku tidak memiliki yaitu kuasa untuk memberi pertolongan kepada kalian dari azab Allah sedikit pun juga. Ishtaru anfusakum minallah, tebus diri kalian ya dari Allah dengan bersyahadat. Itu yang akan bisa menyelamatkan kalian. Adapun aku tidak bisa menolong kalian. Wahai Fatimah putrinya Nabi Muhammad, mintalah kepadaku harta sesuai kehendakmu. Kalau minta harta silahkan, tapi aku tidak bisa menolongmu dari azab Allah sedikit pun juga. Jelas Nabi SAW tidak memiliki kuasa untuk menentukan nasib mereka. Kalau Nabi punya kuasa, Nabi tinggal mengatakan kun, selamatlah wahai Fatimah, engkau akan selamat dari azab Allah. Kun, selamatlah orang Quraisy, maka akan selamat dari azab Allah. Nyatanya beliau SAW tidak bisa menjamin keselamatan mereka kecuali mereka sendiri yang menebusnya dengan 2 kalimat syahadat. Ya, ini jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak memiliki kuasa untuk menentukan takdir makhluk-makhluk Allah. Nah, kemudian wa minasyirki an yuqal, dan juga termasuk kesyirikan dikatakan kama jaa fi kitabil kafi fi raddi 'ala al-wahabi. Di terjemahan tidak disebutkan sumbernya ya. Pokoknya termasuk kesyirikan dalam sebuah tulisan ya. Innalillahi ibadan, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba khusus, yaquluna lisyai'i kun fayakun, yang mereka kalau mengucapkan sesuatu, mengucapkan kepada sesuatu kun, maka akan terjadi. Jadi ternyata beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zainun tidak mengarang ada yang mengatakan demikian, ada yang demikian. Ternyata nyata. Jadi terdapat di dalam kitab tertentu yang tertulis di sini ya, Al-Kafi fi Raddi 'alal Wahabi, bahwa ada di antara hamba-hamba pilihan Allah yang bisa menentukan takdir. Tinggal mengatakan kun, maka akan terjadi sesuai keinginan mereka. Wa hadza kadzibun yukhaliful Qur'an, maka ini dusta, menyelisihi Al-Qur'an wal ahadits, dan juga hadis-hadis. Subhanaka hadza buhtanun azim, suci Allah ya, ini adalah kedustaan yang besar. Nah, wa amal waqi, itu tadi bantahan dari Quran, Sunnah, dan sekarang menurut kenyataan dan realita. Wa amal waqi, adapun realitanya, fayashhadu bi khilafi dzalika sarahatan, maka realita menunjukkan hal yang berbeda dengan anggapan tersebut dengan jelas. Ya, wa idza kana al-amru kadzalik, kalau perkaranya seperti itu, seperti yang mereka ucapkan, ada hamba-hamba pilihan Allah yang bisa menentukan takdir, tinggal mengucapkan kun maka terjadi. Ya, maka kenyataannya fahal min aulia, adakah para wali
yukhrijunal muslimina min masaibihim, yang bisa mengeluarkan kaum muslimin dari musibah yang menimpa mereka, wa mihanihim wa madhallatihim allati wasal ilaiha, yang mereka sedang mendapatkan ujian, mereka merasakan keterpurukan yang sampai pada tingkat tersebut. Ya. Dan sekali lagi, memang yang mereka maksudkan di antara hamba-hamba pilihan Allah itu bisa menentukan takdir, tinggal mengucapkan kun maka akan terjadi, itu adalah para wali menurut klaim mereka. Jadi bukan rasul. Ya. Padahal secara logika, kalau ada hamba pilihan Allah yang pantas untuk memiliki wewenang ini, pasti kita sepakat Rasulullah lebih pantas, karena itu akan beliau gunakan untuk kebaikan. Ya, mau diserang tinggal kun, meleset, itu kan butuh Nabi SAW. Ya, ketika dakwah ke kota Taif, dilempar batu kun, batunya nggak kena, bisa nggak kena. Ya, tapi nyatanya Nabi SAW tidak memiliki wewenang. Nah, mereka meyakini para wali lah yang memiliki kemampuan tersebut. Maka kenyataannya mana? Ketika kaum muslimin ditimpa musibah, bisakah para wali menghentikan itu semua? Ya, bencana alam, gempa bumi, tsunami, kumpul semua wali kun, airnya balik. Tsunami mau menerjang, para wali kumpul kun, airnya kembali ke laut. Nyatanya kaum muslimin tetap mendapatkan ujian. Ya, jadi realita menunjukkan nggak ada yang bisa mencegah mara bahaya, mencegah bencana ketika Allah sudah berkehendak. Ya, kok bisa mereka meyakini ada di antara hamba-hamba pilihan Allah yang bisa mengatakan kun lalu terjadi. Ya, was-shawab, maka yang benar, kullu syai'in bi amrillah wa qudratillah wa masyiatih, segala sesuatu itu sesuai dengan perintah Allah, kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Kalau di terjemahan, ya, hanya Allah yang bisa mengatakan kun fayakun. Hanya Allah yang memiliki kuasa untuk mengatakan sesuatu kun, jadilah, maka akan terjadi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah, bukan hamba, bukan manusia, bahkan bukan termasuk Rasulullah. Amruhu, amrullah, wewenang Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan mengatakan kun, jadilah, maka akan terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, kesalahan yang ke-9 biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Tafadhal, silakan. Ya. Di kesalahan nomor 5 kita di buku terjemahan ada disebutkan yang hewan-hewan fasik untuk dibunuh. Iya. Gimana hukumnya kalau kita punya hobi melihara hewan-hewan yang disuruh dibunuh? Punya hobi memelihara hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Wallahu a'lam. Iya, wallahu a'lam. Diperintahkan membunuh cicak, lalu memelihara cicak. Kalau jenting lah kan.
Ada, bukan melihara sih, pengepul cicak. Ih, ada. Berburu cicak, kumpulkan, masukkan karung, lalu tekek ya, tekek ya. Ya, cicak besar. Iya, betul tekek ya, afwan. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas tidak ada larangan. Apakah ada larangan memelihara hewan tertentu? Setahu saya tidak larangan. Di sini ada Melihara kalajengking, ular. iya, peraturan kampung bingung ya. Tidak boleh. Oh, kembali kepada uruf. Ya. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan kemaslahatan bersama dan itu tidak bertentangan dengan syariat, ya harus kita patuhi. Rambu-rambu itu kan nggak ada dalilnya, merah berhenti, hijau jalan. Mana dalil dari Quran? Tapi secara umum Allah perintahkan kita untuk mentaati ulil amr. Ya, dalam hal ini ulil amr secara lingkup kecil ataupun lingkup yang luas. Ulil amr lingkup kecil ya Pak RT beserta jajarannya rapat menentukan suatu keputusan dilarang di perumahan ini, di tempat pemukiman ini memelihara ini, atau dilarang membuat ini, dilarang mendirikan ini, ya. Dan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib dipatuhi. Karena mereka termasuk ulil amri yang kita wajib untuk mentaatinya. Ya. Baik, ada lagi yang sampaikan? Gimana kita bisa menemui orang-orang kelompok orang yang memiliki prinsip atau pendapat seperti itu? Bagaimana sikap kita ketika menjumpai orang-orang yang memiliki pendapat seperti ini? Maka ya kita wajib mengingkarinya sesuai dengan kemampuan. Kalau kita mampu mengingkari dengan tangan, kita ingkari dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Artinya tidak boleh kita mengatakan wis podo beneri gitu. Tidak boleh kita, apa bahasa kerennya, menormalisasi, ya kan? Ya, sekarang keren kan ya. Normalisasi apa gitu kan, menganggap itu normal. Tidak boleh kita meyakini nggak apa-apa. Wajib mengingkari yang paling rendah dengan hati. Wah, salah orang ini ngomong gitu, salah ini, tinggalkan udah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Oke, silakan Pak. Upaya menyelidiki awal mula terjadinya alam semesta. Oh, baik. Mempelajari gitu ya secara sains, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sekedar mempelajari fenomena alam tapi tetap meyakini ini semua terjadi atas kehendak Allah, wallahu a'lam, tidak ada masalah. Ya. Jadi mencoba untuk menganalisa bagaimana terbentuknya alam semesta, tetapi harus didukung oleh dalil terlebih dahulu. Bagaimana penciptaan alam semesta menurut Islam. Lalu setelah itu dipelajari, mungkin berarti hikmahnya Allah menciptakan ini seperti ini. Demikian pula contoh yang nyata di kehidupan kita, mempelajari misalkan bencana alam itu terjadi, ya kan? Seperti tsunami. Ini apa yang terjadi sih menurut ilmu sains? Oh, ternyata ada pergeseran lempeng, kan gitu katanya ya. Ya.
Nah, kalau meyakini lempeng ini geser sendiri, nah ini bahaya. Tapi kalau terjadi kehendak Allah, maka nggak ada masalah. Jadi ditelusuri nih, kenapa ya kok bisa tsunami? Kehendak Allah, betul kehendak Allah. Tapi secara realita, apa yang terjadi? Oh, ternyata ada geseran. Nah, Allah yang menjadikan ada geseran. Nah, gimana cara kita untuk meminimalisir? Berarti kita masang alat yang kalau terjadi geseran itu bisa menyampaikan pesan. Ditaruhlah alat apa? Itu kan upaya, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi kenyataan atau fenomena alam yang terjadi semuanya wajib kita yakini atas kehendak Allah. Tapi kita boleh mempelajari secara sains untuk antisipasi atau untuk menambah keilmuan, dan yang paling penting harusnya untuk menambah keimanan. Masya Allah, ternyata bisa ya lempeng itu bergeser. Ini kalau bukan Allah, siapa yang bisa menentukannya? Masya Allah, akhirnya semakin beriman. Ya, mungkin seperti itu. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.